yang tidak punya nama pasti fiktif. Bapak Ibu Saudara, yang tidak punya nama itu pasti fiktif. Ya. Saya punya pacar, Pak. Punya pacar. Namanya siapa? Nggak ada namanya, Pak. Pasti fiktif. Saya punya bos, Pak. Punya pimpinan perusahaan. Siapa namanya? Nggak ada namanya, Pak. Pasti fiktif. Kami punya presiden, Pak. Siapa namanya? Nggak ada. Pasti fiktif. Nah, ini dia. Kami punya Tuhan, Pak. Punya Allah. Siapa namanya? Nggak ada, Pak. Nah, ini dia. Ada yang jawab ya. Saya akan membahas ya, yang tidak punya nama pasti fiktif. Alkisah ada 8, ada 7 lah ya, 7 nama ya yang diklaim sebagai nama, diklaim ya, sesungguhnya bukan ya. Allah yang tidak punya nama ada 7 ya, nanti tambah 1, ada 7 yang diklaim sebagai Tuhan, sebagai Allah, tidak punya nama. Itu pasti fiktif. Pertama, Elohim ya, Bereshit bara Elohim. Elohim ini diyakinin oleh Yahudi palsu, jemaah iblis. Kalau Yahudi yang asli akan mengimani Bereshit bara Elah. Elah itu Allah yang tunggal. Kalau Elohim, Allah yang jamak. Jadi Yahudi palsu, jemaah iblis, Tritunggal, penyembah patung, dan umat segitiga, penyembah Allah-allahan segitiga, itu meyakini Allah Elohim. Ditanya, siapa namanya? Nggak ada namanya. Berarti valid, Elohim adalah Allah yang jamak, bukan tunggal, dan fiktif, ilusi, tidak bisa dibuktikan. Itu nomor 1. Diyakini oleh Yahudi palsu, jemaah iblis, Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9, Tritunggal, penyembah patung, terus segitiga ya. Nomor 2 adalah Adonai ya. Adonai itu juga pengganti Tuhan ya. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 ya. Itu Ulangan 4 ayat 6 ya. Shema Israel, Yahweh Elahinu diganti Adonai Elohiminu ya. Ya. Sehingga Adonai ini diyakini sama oleh Yahudi palsu, jemaah iblis, oleh Tritunggal, penyembah patung, dan oleh umat penyembah Allah-allahan segitiga. Ya, Adonai ini tidak punya nama, maka Adonai ini fiktif, ilusi ya, tidak bisa dibuktikan. Yaitu Adonai. Sekarang yang ketiga adalah Hasim. Hasim itu pengganti dari Allah kapital huruf besar semua, yaitu Allah yang maha kuasa, diganti dengan Hasim ya. Itu juga sama diyakini oleh Yahudi palsu, jemaah iblis, Tritunggal, penyembah patung, dan umat ya penyembah Allah-allahan segitiga ya. Hasim itu fiktif, tidak ada namanya dan tidak bisa dibuktikan. Pokoknya sesuatu yang tidak ada namanya itu pasti fiktif. Udah 3 ya. Sekarang yang keempat adalah Bapa. Bapa ini diyakini oleh Yahudi palsu tentu saja, kemudian oleh Tritunggal, penyembah patung, dan oleh umat penyembah Allah-allahan segitiga. Sebab Bapa ini tidak punya nama penebus. Mestinya Bapa itu punya nama penebus, Yesus Kristus. Yesaya 63 ayat 16. Engkaulah Bapa kami, namamu ialah penebus kami. Yohanes 8 ayat 42, Yesus berkata, kalau Allah itu Bapamu, kamu mesti percaya kepadaku, kepada Yesus. Jadi Bapa yang panggilan untuk Allah itu harus punya nama Yesus. Tetapi umat
umat segitiga, umat penyembah segitiga, alah-alahan segitiga, umat penyembah patung dan Tritunggal penyembah patung dan Yahudi palsu jemaah iblis ini getol banget nyebut-nyebut Bapa. Bapa kami satu yaitu Allah, itu kan Yahudi palsu. Dibalik sama Tritunggal sama segitiga. Ya, Allah kami satu yaitu Bapa. Karena dibolak-balik dan fiktif inilah, maka Yesus berkata, iblis bapamu. Jadi iblis bapamu itu berlaku untuk Yahudi palsu, berlaku juga untuk Tritunggal penyembah patung, berlaku juga untuk penyembah alah-alahan segitiga. Itu fiktif tidak bisa dibuktikan. Oke. Kalau iblisnya bisa dibuktikan, tapi yang bapak iblis itu Allah yang kamu sembah itu ya. Itu fiktif itu ya. Dan nomor berapa tadi? Nomor 4. Sekarang nomor 5 adalah sudah ya, Elohim, Hasim, Bunda. Nah sekarang Bunda, habis Bapak Bunda. Ada umat juga yang meyakinin Bunda itu sebagai Allah, sebagai istrinya Bapak. Loh, kalau bapaknya itu iblis, kira-kira bundanya apa? Istrinya iblis apa? Ya pilihannya kalau nggak roh jahat ya setan lah. Ya, bunda ini diposisikan sebagai istrinya si Bapa, sedangkan bapaknya iblis. Umat yang menjadikan bunda sebagai Allah sehingga orang berdoa kepada bunda meminta segala sesuatu kepada bunda adalah umat penyembah patung, Tritunggal penyembah patung. Ya, itu fiktif ya, no? Karena bunda yang disembah ini tidak bisa dibuktikan. Ya. Kemudian Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya. Ini diyakini oleh 85% gereja yang ngaku-ngaku Kristen, yaitu dari umat penyembah patung, Tritunggal penyembah patung, dan penyembah segitiga. Mereka menyembah Allah yang gerombolan, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus. Allah gerombolan Bapa, Anak, Roh Kudus ini tidak punya nama. Makanya segala sesuatu yang tidak punya nama itu fiktif, tidak bisa dibuktikan. Nomor 6. Nomor 7, Bapa dalam nama Yesus. Ini dianut oleh karismatik, ya. Bapa dalam nama Yesus, sedangkan bapaknya sendiri adalah Bapa iblis, gitu. Tidak mungkin orang nyembah Bapa. Kalau kamu nyembah Bapa berarti kamu nyembah Bapa iblis. Bapa iblis dalam nama Yesus, tentu Yesusnya hantu dong. Iya dong. Ya. Itu diimani oleh umat karismatik yang dikit-dikit mengandalkan bahasa roh dan mujizat tipu-tipu. Ya, mujizat di jalan-jalan, ya, mujizat tipu-tipu oleh kelompok karismatik, yaitu penyembah Bapa dalam nama Yesus. Itu fiktif, ya. Oke, nomor 7. Terus nomor 8 gimana, Pak? Nomor 8 ya dari agama-agama dunia. Berapa jumlahnya? 4.300 agama dunia. Mereka ada banyak Tuhan dan ada banyak Allah. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 ada banyak Tuhan dan ada banyak Allah. 1 Korintus 8 ayat 5, baik di surga maupun di bumi. Tapi Tuhan dan Allah ini tidak satu pun punya nama. Banyak Tuhan, banyak Allah. Ada 4.300 Tuhan, 4.300 Allah, tapi tidak ada yang punya nama. Jadi udah pasti tidak bisa dibuktikan tidak punya nama. Sesuatu yang tidak punya nama itu pasti tidak bisa dibuktikan. Satu-satunya di jagat Allah ini, di jagat raya ini, satu-satunya di jagat raya ini yang Tuhannya punya nama, Allahnya punya nama adalah Tuhan dan Allahnya orang Kristen, yaitu Yesus Kristus. Itu Allah yang real, bisa dibuktikan, bukan fiktif. Salah satu buktinya apa? Bisa menjadi manusia. Itu Allah yang real, tidak tertandingi oleh semua Allah, semua Tuhan di jagat raya ini. Hanya Yesus satu-satunya Allah yang real, yang bisa dibuktikan. Cara membuktikannya bisa jadi manusia. Yesus jadi manusia dijadikan bahan olok-olok kan? Sesungguhnya itulah bukti bahwa Yesus itu berkata, aku yang sudah ada, yang akan datang. Buktiin dong Yesus, aku jadi manusia, itu bukti bahwa aku itu yang ada. Dari dulu ada, sekarang ada, sampai selama-lamanya ada. Enggak fiktif, enggak ilusi. Very clear? Ya? Jadi segala sesuatu yang nggak punya nama itu pasti fiktif lah, ya. Istri simpenan punya nama nggak, Pak?
Ya. Ya, kalau Anda suka bercanda sama istri itu, mami, aku punya istri simpenan. Siapa namanya? Nggak ada namanya, berarti fiktif. Ya. Ya. Begitu ya Bapak Ibu Saudara ya, ini mengedukasi semua. Silahkan Anda yakinin Tuhanmu, silahkan Anda yakinin Allahmu, meskipun Tuhanmu dan Allahmu itu tidak punya nama, tidak bisa dibuktikan, yakini saja. Yang nggak boleh adalah Allahmu yang tidak bisa dibuktikan itu kamu banding-bandingkan dengan Yesus. Salah Pak, kalau Yesus itu Allah yang real bisa dibuktikan. Aku yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang, kata Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 8. Yang dari dulu sudah ada, dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya, dan bisa dibuktikan. Satu-satunya di jagat raya ini Allah yang real, yang bisa dibuktikan adalah Allahnya orang Kristen. Siapa itu? Yesus Kristus. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, lu kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.